Nah, kita akan masuk, ternyata melewati Masjid Raya Syekh Zayed Solo harus melalui metal detektor ya. Boleh masuk, Pak? Ya, kita boleh masuk, alhamdulillah. Ayo. Tempat imam sholat, disediakan sajadah, kemudian ada mikrofon ketika berdiri maupun pas sujud, semua ada mikrofonnya. Kita lihat toiletnya ya. Ya, ini toiletnya. Ya, sangat bersih toiletnya ya. Jangan kalau pas bangun terutama gini. Nah, jadi nyaman ya. Selalu ada petugas yang membersihkan setiap kali ada air yang tergenang di lantai sehingga tidak licin. Jadi setiap sisi masjid selalu ada kolamnya ya. Per hari itu bisa mencapai 40.000 itu pernah. 40.000. Iya. Alhamdulillah, senang dan bersyukur sekali. Hari ini saya bisa berkunjung ke Masjid Kebanggaan Orang Solo yang tak pernah sepi dari para jamaah dan wisatawan, yakni Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang beralamat di daerah Gilingan, Banjarsari. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada tanggal 14 November 2022. Ya, banyak pengunjung yang mengatakan Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini adalah masjidnya Jokowi. Ya, karena merupakan hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab untuk Pak Jokowi sebagai tanda persahabatan. Masuk ke pelataran masjid sungguh disambut dengan udara yang begitu sejuk. Selain pemandangan keindahan dan kemegahan bangunan masjid ala Timur Tengah, seperti keberadaan menara yang menjulang tinggi, lingkaran kubah-kubah, kolam air, dan pilar-pilar masjid yang begitu menawan arsitekturnya. Desain dan ornamen di Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini merupakan perpaduan antara Timur Tengah dan Indonesia, seperti balutan motif batik pada karpet di lantai bangunan utama masjid. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah, sehingga sejak pagi hari masjid ini sudah banyak didatangi oleh para jamaah, tak hanya dari Solo, tapi banyak dari luar daerah di Indonesia. Menariknya, yang jadi imam dan khotib sholat Jumat adalah syekh dari pemerintah Uni Emirat Arab, sehingga pada materi khutbah semua berbahasa Arab. Tapi jangan khawatir bagi yang tak paham bahasa Arab, setelah selesai sholat Jumat, ada penerjemah yang menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk mengelilingi dan melihat semua fasilitas yang ada di masjid ini, termasuk tempat wudhu dan toilet yang begitu banyak dan bersih. Tapi ingat, tidak menyediakan untuk mandi. Yang pasti, masjid ini dibuka untuk umum dan selama bulan Ramadan dibuka 24 jam. Banyak sekali agenda-agenda menarik selama bulan Ramadan dan persiapan untuk sholat Idul Fitri. Uniknya juga, persis di depan masjid berdiri bangunan gereja. Hal ini menggambarkan kerukunan dan toleransi yang tercipta antar umat beragama. Yuk ikuti perjalanan saya menyingkap keindahan dari setiap lekuk bangunan masjid dan merasakan aura spiritualitas seperti layaknya beribadah di tanah suci.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari Jumat ya, tepatnya Jumat terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriyah. Jadi insya Allah Jumat yang akan datang itu sudah masuk bulan Syawal. Nah, saat sekarang saya berada persis di depan Masjid Raya Syekh Zayed Solo, yang tentu saja ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kota Solo. Dan masjid ini banyak sekali dan selalu ramai dengan kunjungan-kunjungan dari para jamaah, tidak hanya dari Solo Raya, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Masjid ini tidak pernah sepi, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan saat sekarang ini sudah hampir masuk nanti waktu Jumat, tentu saja ini sedang persiapan di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, dan tentu saja nanti jamaah akan ramai. Dan saat ini saya akan meliput bagaimana suasana sekaligus fasilitas yang dimiliki dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dan terus ikuti perjalanan saya di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Nah, kita akan masuk, ternyata melewati Masjid Raya Syekh Zayed Solo harus melalui metal detektor ya. Ya, masuk Masjid Raya Syekh Zayed Solo harus melalui metal detektor. Termasuk barang-barang yang kita bawa itu harus semuanya dalam kondisi aman ya. Jadi intinya kepada para jamaah yang mau berkunjung ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo, pastikan kita membawa memang untuk keperluan ibadah dan bukan untuk keperluan yang lain-lain gitu ya. Ya, ini sudah di ruangan, ini pelataran ya, mungkin serambi masjid ya. Kalau nanti ruang utamanya masih ke barat sana ya. Jadi nanti jamaah masuk tadi lewat gapura utama, kemudian masuk, mereka menitipkan sandal di sini, itu bisa ya, menitipkan sandal di sini. Jadi ini penitipan sandal, sepatu ya, alas kaki intinya. Di sebelah sana juga ada. Ini juga kalau nggak salah, ini juga loker-loker ya. Coba kita ke ruangan sana ya. Nah, di sini dibedakan juga ya. Sebenarnya nanti kita ada fasilitas, masjid ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan atau library. Cuma belum bisa kita akses, belum bisa kita masuk ke sana. Ini ke sana adalah tempat wudhu wanita ya. Ada toilet wanita. Oke, coba kita lihat ke sana. Ya, ini kalau kita keluar langsung pelataran masjid terbuka ya, tanpa atap. Nah, ini yang saya maksud, ruang perpustakaan ya. Ruang perpustakaan sayangnya belum boleh kita masuki karena memang belum siap ya fasilitasnya, dan mungkin nggak tahu akan kapan bisa kita akses ke sana ya. Ya, itu selebihnya adalah taman-taman. Jadi memang para pengunjung, para wisatawan itu foto-foto di depan, ada kolamnya, ada taman-tamannya ya. Oke, nanti kita coba masuk ke pelataran ya, yang langsung nggak ada atapnya, dan itu yang terlihat sangat sangat luas ya masjid ini. Dan memang masjid ini kalau nggak salah terluas di Jawa Tengah ya. Luas area masjid ini kurang lebih 8.000 meter persegi, di atas tanah 26.000 meter persegi lebih juga, dan bisa menampung jamaah kurang lebih 10.000 jamaah ya, 10.000 jamaah. Dan tentu sekali lagi ini menjadi masjid yang terluas di Jawa Tengah. Oke, coba kita akan masuk ke area pelataran ya, atau halaman dalam masjid yang tidak ada atapnya ya. Yuk.
Nah, ini kita masuk ke halaman dalam masjid, pelataran masjid ini ya. Ini banyak sekali para jamaah ya, para pengunjung, para wisatawan, tidak hanya dari Solo, tapi banyak dari luar daerah ya. Kalau Solo mungkin sudah sering ya, sehingga kebanyakan dari luar kota Solo. Nah, ini lihat ya, menaranya terlihat. Di sini ada 4 menara ya, kurang lebih tingginya kalau nggak salah 75 meter ya, kalau nggak salah. Kubahnya banyak sekali, kurang lebih ada kubah besar 1, kemudian kalau total kubah ada sekitar 66 kubah masjid ya. Dan masjid ini memang secara desain itu adalah perpaduan antara desain Timur Tengah dan juga Indonesia ya, karena memang masjid ini adalah merupakan masjid, diistilahkan masjid persahabatan ya, antara Presiden Jokowi dengan Presiden Uni Emirat Arab, dan ini sebagai hadiah buat Presiden Jokowi. Maka identik masyarakat sering menyebut masjid ini sebagai masjidnya Jokowi gitu ya, karena memang ini hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab atas jalinan persaudaraan yang selama ini erat terjalin, sehingga dihadiahkan berupa hibah masjid, kalau nggak salah nilainya hampir 300 miliar ya, kurang lebih, untuk membangun atau menyelesaikan masjid ini. Meskipun ini masih terus dibenahi, karena kayak tadi fasilitas Islamic Center ya, itu juga mau dibangun, itu belum jadi juga. Kemudian perpustakaan belum bisa dikunjungi ya. Oke, coba nanti kita akan masuk ke area utama ya. Mudah-mudahan sudah bisa kita buka, karena memang ini mau Jumatan ya, persiapan Jumatan. Oke. Nah, ini kalau nggak salah pohon, ininya sudah nggak ada ya. Ini pohon Solo kalau nggak salah ya. Ini yang dulu ditanam oleh Pak Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab ya, Syekh Mohammed bin Zayed. Oke, yuk kita akan coba masuk ke ruangan utama ya. Di sana sudah tampak beberapa jamaah, kayaknya ini karena waktu sholat Jumat ya, sudah mulai persiapan. Yuk. Ya, ini boleh dikatakan ruang serambi masjid ya. Sebelum masuk ke ruang utama masjid, jadi tampak jamaah di sini sedang bertadarus Al-Quran sembari menunggu pelaksanaan sholat Jumat hari ini. Tapi memang belum boleh masuk kayaknya. Coba nanti kita tanya petugas ya. Yuk. Ya, ini memang masjid baru sterilisasi atau pembersihan, karena memang untuk persiapan sholat Jumat. Jadi selama Ramadan ini kan 24 jam dibuka, tentu kebersihan harus selalu dijaga, sehingga jamaah belum boleh masuk ke ruang utama masjid ya. Kita akan menunggu dulu diperbolehkan masuk ya. Ya, ini memang luar biasa animo masyarakat atau jamaah yang ingin merasakan beribadah di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, karena memang ini benar-benar kita kayak di kota Mekah gitu ya, di Timur Tengah. Jadi ibaratnya kalau kita berkunjung ke masjid di Timur Tengah ya begini suasananya. Solo ada gitu, nggak harus ke Timur Tengah. Artinya memang secara fasilitas, secara kemegahan, arsitektur, desain masjid, semua memang persis di Masjid Syekh Zayed yang ada di kota Abu Dhabi. Ya, mirip sekali, karena memang ini kayak duplikatnya Masjid Syekh Zayed yang ada di kota Abu Dhabi. Nah, ini tadi alat-alat yang baru proses pembersihan ya. Ya, ini sedang dilakukan pembersihan, kita belum boleh masuk. Tapi saya sudah merasakan animo, merasakan aura spiritualitas yang sangat tinggi ya di sini.
Tampak para jemaah asik berzikir, membaca Al-Quran, ada yang iktikaf di masjid. Dan sekali lagi selama bulan Ramadan masjid ini menyediakan juga buka takjil ya, termasuk juga yang mau iktikaf di masjid. Kalau nggak salah yang diperbolehkan hanya laki-laki untuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kayaknya kita sudah mulai mau diperbolehkan, kayaknya sudah selesai area dibersihkan. Boleh masuk, Pak? Kayak kita boleh masuk, alhamdulillah. Ayo. Ya. Wow. Alhamdulillah bisa masuk masjid. Luar biasa, langsung dingin ya suasana. Langsung dingin, terasa sekali. Dan ya kalau kita lihat karpetnya, ini adalah karpet motif batik. Ya. Ini memang tadi sekali lagi perpaduan desain atau arsitektur dari Indonesia, Solo khususnya, dan juga Timur Tengah. Nah, oke. Ini luar biasa megahnya. Dan ini marmer-marmer yang digunakan asli Itali, ya tentu sangat kokoh, sangat kuat, dan membuat membuat jamaah itu membuat ruangan ini jadi terasa nyaman, dingin gitu, sejuk ya. Nah, coba kita masuk terus. Wow, kalau kita lihat di tengah luar biasa nih. Ya. Benar-benar ini kita merasakan masjid yang ada di Timur Tengah, di Arab Saudi ya, ketika kita menunaikan ibadah haji atau umroh gitu ya. Lihat tiang-tiangnya, pilar-pilar masjid ini. Ya, masjid ini memang dibangun 2 lantai ya, hanya 2 lantai. Jadi lantai atas itu untuk jamaah perempuan ya. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, ini saya persis di tengah ya. Saya persis di tengah. Atasnya sudah langsung kubah utama masjid ya. Kubah utama masjid, saya persis di tengah di sini ya, di senternya. Dan aduh, luar biasa, benar-benar aura spiritualitas terasa di sini. Sehingga bawaannya kita pengen beribadah, khusyuk, zikir ya. Berdoa, bermunajat, sholat sunnah ya. Apalagi ini adalah hari Jumat. Hari yang penuh keberkahan, hari yang betul-betul istimewa begitu. Nah, ini mau melaksanakan sholat Jumat, tapi ini masih pukul 10.37 menit ya. Waktu sholat Jumat biasanya jam 12 kurang seperempat itu sudah masuk adzan Jumat. Nah, ini mau persiapan. Saya lihat para jamaah sudah mulai masuk, sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumatan. Coba kita akan keliling lagi yuk. Kita lihat. Nah, itu area pengimaman ya, area untuk imam, dan imam masjid di sini adalah semua diambilkan dari Timur Tengah. Yuk kita lihat. Nah, ini di sini disediakan juga fasilitas Al-Quran ya, fasilitas Al-Quran untuk para jamaah yang ingin membaca Al-Quran, beriktikaf di sini. Mungkin ini disediakan selama bulan Ramadan atau mungkin tiap hari, saya nggak tahu. Saya belum wudu sehingga saya belum bisa pegang Al-Quran. Oh ya, kita tadi belum lihat mimbar yang nanti untuk khotib Jumat ya, khotib mimbar di sana. Coba kita lihat ya, khotib mimbar untuk tempat khotib Jumat itu berkhutbah di sana. Ya, ini adalah mimbar tempat nanti khotib untuk melaksanakan khutbah Jumat. Jadi terbuat dari kayu ya, kayu jati. Ini untuk imam sholat ya, disediakan sajadah, kemudian ada mikrofon
ketika berdiri maupun pas sujud semua ada mikrofonnya, sehingga terdengar dengan baik di jamaah di dalam maupun yang ada di luar atau yang ada di lantai 2. Ya, kita sudah masuk ke dalam masjid ya. Tapi tadi saya lupa belum wudhu. Kita akan wudhu dulu. Tempatnya ada di basement ya. Kita akan turun yuk. Ikuti. Nah ini, ya. Ini tempatnya adalah area sholat ya. Di sini. Kemudian wudhu pria nanti ke bawah turun ya. Toilet pria. Dan ada juga toilet difabel ya untuk para penyandang disabilitas disiapkan. Juga ada toilet VIP ya, tentu ini untuk tamu-tamu kehormatan ya, kayak kemarin Pak Presiden dan rombongannya, termasuk dari Uni Emirat Arab ya. Yuk kita turun ke bawah untuk melihat tempat wudhu. Oh ya, untuk tempat wudhunya di sini disediakan 606 titik atau sumber wudhu ya. Yuk kita turun ke bawah. Ini ngecas HP Pak. Ya, kita ke. Nah, di sini disediakan wastafel ya. Ada kacanya, sangat bersih. Nah, ini banyak sekali wastafel sampai sana. Ini wastafel. Coba kita keliling dulu ya. Ini sangat nyaman di sini ya, sangat bersih, dan tentu memang standar masjid yang baik itu salah satunya tempat wudhunya itu bersih, wangi, tidak bau, dan banyak ya, sehingga jamaah itu tidak antri. Dan di sini nggak ada antri meskipun sebanyak apapun, karena sudah disediakan tadi kalau nggak salah 666, bayangkan banyak sekali ya. Kita sampai coba lihat ke sana. Kita akan lihat toiletnya ya. Toilet banyak sekali. Ini kosong ya. Cari yang kosong. Coba lihat. Oke. Kita lihat toiletnya ya. Ya. Ini toiletnya. Ya, sangat bersih toiletnya ya. Toiletnya sangat bersih. Ini model duduk ya. Oke, ini banyak sekali toilet sini. Apakah sama ya toiletnya ini? Ya, ternyata modelnya sama ya. Oke, ternyata modelnya sama toiletnya. Oke. Coba kita muter. Wow. Nah, ya. Ini area wudhu, toilet sekeren ini ya. Maksudnya sangat bersih, kemudian banyak, dan juga indah sekali ya. Indah sekali maksudnya arsitekturnya begitu keren begitu ya. Yuk kita akan ke sana lagi. Ini tempat wudhu. Coba ini toiletnya sama kah? Ada orangnya. Nah, ini tempat wudhu ya. Tempat wudhu, jadi ada tempat yang duduk ya di sini, sehingga wudhu itu nyaman ya. Di sini bisa wudhu begini ya, sambil duduk. Ya, ini terutama bagi para orang tua yang mungkin susah berdiri, sehingga ini sangat nyaman. Nah, dan airnya sangat ini ya. Airnya kencang ya. Airnya kencang. Memang kalau wudhu airnya kencang itu nyaman ya. Kita wudhu sekali basuh sudah langsung merata gitu ya. Dan bersih banget ya. Airnya bersih. Ini ke sana semuanya tempat wudhu. Tadi saya katakan ada 666 titik wudhu. Tentu ada yang ini
ini untuk pria ya. Tentu perempuan kalau nggak salah di sebelah sana ya. Nah ini nih yang saya lihat. Ini tempat wudhu juga ya ini. Tempat wudhu. Nah ini tempat wudhu untuk difabel, penyandang disabilitas. Jadi dikasih ram pegangan begini ya. Sehingga ini bisa untuk pegangan begini ya. Bisa pegangan. Nah, baru wudhu ya. Jangan kalau pas bangun terutama gini. Nah, jadi nyaman ya. Luar biasa. Dan ini selalu dibersihkan ya. Selalu ada petugas yang membersihkan setiap kali ada air yang tergenang di lantai sehingga tidak licin. Kalau licin kan terpeleset bisa berbahaya untuk jamaah. Dan ini menjadi sebuah kenyamanan tersendiri bagi para jamaah yang berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo ya. Nah, ini nggak boleh masuk. Ini adalah area toilet VIP ya. Kita nggak boleh masuk ke sana. Ya, di sini sebenarnya ada lift ya. Ini digunakan biasanya untuk tamu-tamu VIP ya. Di sini digunakan bukan untuk jamaah umum ya. Ya, ini saya berada di serambi luar ya, di sebelah kanan kiri atau sayap dari ruang utama Masjid Syekh Zayed Solo ya. Dan di sekelilingnya selalu ada kolam ya. Di situ coba kita merasakan kolam yang ada di Masjid Raya Syekh Zayed ya. Ya, jadi setiap sisi masjid selalu ada kolamnya ya. Selalu ada kolamnya dan ini sangat dingin, sangat sejuk. Jadi memang ini sengaja masjid ini diapit di semua sisi ada airnya, ada kolamnya supaya memang ya hawanya itu memang sejuk, udaranya itu sejuk, dingin gitu ya, sehingga jamaah benar-benar nyaman di sini. Ya malah jadi ngantuk ya, jadi malah. Nah, kalau nggak salah masjid ini nanti di kanan kalau nggak salah akan dibangun segera Islamic Center ya. Mungkin di sana tempat-tempatnya itu Islamic Center itu untuk pengembangan pembelajaran dan pengajaran Islam ya. Jadi termasuk ada TPA-nya untuk anak-anak. Terus rencana juga ada untuk pengembangan ekonomi syariah ya. Itu ke depan ya. Memang masjid ini dijadikan menjadi pusat kegiatan umat Islam ya, dari semua aspek, tidak hanya dari aspek-aspek ibadah ya, tapi juga aspek edukasi, pendidikan, kemudian aspek ekonomi ya, ekonomi syariah. Dan juga semua lini kehidupan, karena memang Rasulullah mengajarkan bahwa masjid bukan hanya jadi tempat ibadah mahdhoh atau untuk hanya sholat, tapi kalau bisa untuk kegiatan umat ya, termasuk ya untuk kemaslahatan umat, kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat, sosial, kemasyarakatan itu juga perlu diciptakan di masjid ini ya. Luar biasa, sangat nyaman di sini, benar-benar nyaman. Ya baiklah, kali ini saya bersama salah satu staf administrasi Badan Pengelola Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dan tadi sebelumnya kita sudah muter-muter ya berbagai fasilitas yang ada di masjid ini. Dan kita juga baru saja mengikuti pelaksanaan sholat Jumat. Kalau nggak salah ini Jumat terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ya, atau 2023 Masehi. Dan tadi sebagai imam dan khotib adalah langsung dari Uni
Emirat Arab. Nah, kita akan tanya-tanya seputar masjid ini. Assalamualaikum Mas Farid. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu ini mungkin informasi buat para jamaah juga warga masyarakat. Ini kan setiap hari masjid ini selalu ramai ya. Ini seperti apa sih? Mungkin kalau boleh tahu tata tertib mau berkunjung ke sini, meskipun ini terbuka, tapi ada beberapa hal yang harus ditaati oleh para jamaah yang mau hadir. Jadi untuk tata tertib di sini yang paling untuk diperhatikan sebelum masuk masjid, masuk area masjid, yakni di gerbang depan, yakni tidak membolehkan membawa makanan, kecuali makanan yang dibagikan waktu iftar di sini. Nah, kemudian kalau bisa, karena di sini tidak ada tempat penitipan barang, mungkin barang-barang bisa ditinggal dalam kalau di sini ada penginapan yang terdekat, maksudnya dari jauh di sini bisa ditinggal di penginapan atau di kendaraan masing-masing. Kalau yang bawa mobil, tapi kita rekomendasikan dari rumah tidak membawa barang-barang seperti tas yang berisi peralatan penting lainnya. Kemudian untuk di sini di dalam masjid, di area masjid tidak boleh tiduran. Jadi kalau mau bersantai dan tidak boleh berkumpul, karena itu akan menyebabkan kerumunan dan membuat intinya apa ya, mengganggu jamaah lain yang sedang khusyuk beribadah seperti itu. Karena kita menyediakan masjid ini untuk pelaksanaannya itu dikhususkan untuk peribadatan, yakni peribadatan mahdoh, jadi sholat 5 waktu sehari-hari. Oke, mungkin Mas Farid bisa memperkirakan setiap hari ini masjid ini selalu ramai ya. Jumlah pengunjung, mungkin jamaah yang hadir, ada nggak jumlahnya, mungkin perkiraan atau mungkin terdeteksi dari depan pintu itu? Ada. Jadi selama Ramadan ini, kita ambil kasus selama Ramadan saja, itu pernah paling banyak sehari ya, karena kita nggak bisa menghitung per tempo atau misal per malam sholat tarawih, nggak. Per hari itu bisa mencapai 40.000 itu pernah. 40.000? Iya. Tapi low seasonnya di angka 6.000 sampai 15.000 low season. Kalau high seasonnya sampai 40.000 pernah. Oke, siap. Ya, ini selama bulan suci Ramadan, kegiatan apa yang menonjol mungkin untuk bisa diikuti oleh para jamaah? Ya, artinya ini kan juga terbuka untuk umum, gratis juga. Apa saja kegiatan selama Ramadan ini? Ya, untuk kegiatan selama Ramadan dari kami menyediakan yang pertama, yang paling menonjol di publik itu ya paket iftar tadi ya. Paket iftar ya? Iya, yang datang ke sini akan mendapatkan iftar. Kita menyediakan awalnya dulu 6.000, sekarang sampai angka 9.000. 9.000? Paket iftar gratis semuanya, asal salah satu syaratnya adalah tertib, itu saja. Tertib, ya? Dan mau diatur sesuai tempat duduk yang telah disediakan, bukan mau menggerombol sendiri. Dan insya Allah semua dapat ya? Insya Allah kalau mencukupi 9.000, karena pernah lebih dari 9.000 juga. Oh, akhirnya ada yang nggak dapat? Iya, akhirnya cuma kita minimal membatalkan puasa, dapat air minum lah, minimal seperti itu. Nah, terus yang kedua ada dari kegiatan ngaji, terutama kita menonjolkan ngaji dari pagi habis subuh, ada kegiatan ngaji kitab. Kemudian sebelum duhur ada yang langsung diasuh oleh wakil imam besar, yakni Kiai Haji Abdul Karim, yang kita sapa dengan Gus Karim, ya. Itu sebelum duhur, yakni pukul 10 sampai 12. Kemudian di sore hari pas waktu iftar ada kajian sore menjelang iftar itu, tapi belum terakomodir semua karena banyaknya pengunjung dan yang datang kan baru saja, maka kita akomodir untuk daerah sisi utara, yakni perempuan. Dan kemarin juga ada, sebelum awal-awal Ramadan, ada lomba mazamir. Mazamir itu kontes Al-Quran untuk tingkat usia 15-19 tahun, wakil SMA atau pondok atau madrasah aliyah. Kemudian juga ada kemarin juga malam 17 Ramadan itu pengajian nuzul Quran. Dan insya Allah besok di sholat Id, yang insya Allah mungkin juga akan dihadiri Menteri Agama, akan di sini juga, insya Allah. Tapi kita belum tahu juga. Itu akan pengadaan sholat Id. Sebagai imam dan khotib nanti? Kita belum tahu. Biasanya akan diminta oleh dari perwakilan Uni Emirates, biasanya seperti itu. Tapi masih kita rencanakan, ini masih proses penyiapan, intinya begitu. Luar biasa kegiatan di Masjid
Sayyid ini. Dan mungkin kalau boleh saya ingin tahu secara kelembagaan itu saya lihat kan sangat banyak ini ya personal yang memang mengelola kemakmuran masjid ini, termasuk volunteer. Kalau boleh tahu itu melibatkan siapa atau pihak-pihak apa saja, terus berapa jumlahnya gitu, mungkin Mas Farid bisa cerita. Kalau jumlah ini, karena ini yang mengelola dua pihak, dari Emirates sama dari Indonesia, untuk jumlah pastinya kita belum menghitung ya, masalahnya naik turun itu. Ya. Tapi mungkin diperkirakan jumlah pengelolanya sama volunteer mungkin sampai mencapai berapa? Bisa 200, karena kalau volunteer 200 itu ya kalau volunteer itu tidak setiap hari masuk, karena itu selonggarnya yang bersangkutan saja. Ya, kemudian tadi kan saya sudah melihat beberapa fasilitas yang ada ya, termasuk perpustakaan, terus kayaknya mau ada rencana Islamic Center. Mungkin boleh dijelaskan ini fasilitas masjid ini apa saja? Ya, untuk fasilitas masjid ya kita ada main prayer ini, kemudian kalau ada tamu VIP kita silakan tamu VIP, tapi mohon maaf belum bisa ya, karena itu yang berwenang privasi itu. Ya. Kemudian untuk imam ada tempat untuk istirahat imam di atas, tapi semua ini menjadi keunikan tersendiri di masjid ini. Tidak ada toilet yang terpisah kecuali toilet terpusat, yakni toilet pusat itu. Toilet ataupun tempat kamar mandi lah kalau kita pikir, tapi bukan untuk mandi. Ini tidak menyediakan untuk mandi. Itu semua terpusat di tengah. Jadi tidak ada toilet yang lain lagi. Oke, jadi satu ya? Iya, kecuali tempat wudhu ya. Tempat wudhu ada beberapa dan menyediakan insya Allah segera dibuka juga kalau sudah lengkap juga di perpustakaan. Itu aja sih. Ya. Oke. Rencana Islamic Center katanya? Kalau Islamic Center itu masih proses, kita juga belum paham terkait itu, eksekusinya bagaimana dan kapan itu. Karena itu proses yang panjang, itu bukan hal yang sederhana. Perpustakaan belum dibuka ya? Iya. Bisa diakses ya? Iya, belum. Karena masih banyak yang belum lengkap dan itu belum terbuka untuk umum. Nanti kalau di dalam tidak ada buku yang ditemui, kita kan juga akan mengecewakan jamaah juga. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Farid. Ya, baru saja saya wawancara dengan Mas Farid sebagai staf administrasi Badan Pengelola Masjid Raya Syekh Sayyid Solo, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa masjid ini sangat terbuka untuk siapapun yang di sini juga ingin beribadah, juga mungkin ingin melihat-lihat sebagai wisata religi, menjadi ikon keunggulan destinasi wisata religi di kota Solo. Dan ini sangat membanggakan warga Solo. Jadi para jamaah silakan, bebas, gratis, semua bisa masuk, asalkan tadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh para jamaah. Intinya berbuatlah tertib ya, menjaga kebersihan. Ya, tentu sebagai seorang muslim ketika berada di tempat ibadah, ya kita harus menunjukkan kita sebagai seorang muslim yang tahu menempatkan diri, karena kita ingin benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dulu konten tentang liputan di Masjid Raya Syekh Sayyid Solo. Saya Imam Subhan pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.